Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa, setelah terjadi lonjakan harga yang luar biasa beberapa waktu lalu, diharapkan menjelang Idul Fitri ini harga sembako dapat aman dan terkendali, artinya tidak ada kenaikan yang signifikan. Dan untuk membahas hal ini sudah bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Bapak Roy Nicholas Mande. Selamat siang, Pak Roy. Dan sudah terhubung bersama kami Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Bapak Roy Nicholas Mande. Selamat siang, Pak Roy. Selamat siang, Mbak Lydia. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Pak Roy, ini beberapa waktu lalu sempat mengalami kenaikan harga seperti cabai dan juga beberapa lainnya. Ini kalau boleh tahu, Pak, faktor apa saja yang menyebabkan harga bisa naik dengan sangat signifikan, Pak Roy? Ya, yang pertama adalah demand dan supply. Jadi hukum ekonomi senantiasa belum berubah dari yang dulu kita pelajari sampai hari ini. Ketika demandnya naik dan supply-nya turun atau tetap, maka akan ada kenaikan harga. Dan sebaliknya, kalau supply-nya naik, demand-nya tetap atau turun, maka akan ada penurunan harga. Dan ini memang terkonfirmasi dengan inflasi kita. Baik. Inflasi kita, kalau kita lihat month to month dari 3 bulan terakhir saja, Januari, Februari, Maret, itu memang terjadi kontraksi negatif. Ya, jadi dari 0,26 di bulan Januari, 0,1 di bulan Februari, dan 0,08 di bulan Maret. Artinya ada perubahan yang signifikan dalam inflasi kita, di mana harga terkoreksi memang naik di bulan Februari dan Maret, dan mulai agak lebih sedikit stabil di April, dan juga daya beli menandakan menurun kalau inflasi kita memang merendah. Baik, Pak Roy, ini Presiden meminta agar harga bahan pokok stabil jelang Lebaran. Ini kemudian seminggu jelang Lebaran, ini apakah bisa dipastikan harga pangan tidak mengalami kenaikan, Pak Roy? Kalau dari fakta di lapangan, Pak. Ya, fakta lapangan menyampaikan dari pusat informasi ya, harga pangan yang dapat diakses oleh setiap kita dan juga dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga, bahwa memang mendekati Lebaran ini, kembali lagi hukum ekonomi tadi, ketika demandnya naik, supply-nya tetap ataupun juga mungkin cenderung sedikit turun, maka ada pergerakan harga. Ada beberapa catatan kami yang coba bergerak di mendekati 1 minggu sebelum Lebaran, itu misalnya cabai merah keriting, memang kenaikannya nggak signifikan, hampir 1,38%, saat ini 40 ribuan, 450, kemudian juga beras kualitas super, itu ada kenaikan juga sedikit ya, 0,4%, daging ayam ras segar, itu ada kenaikan 0,14%, dan juga kondisi daging sapi sedikit bergerak 0,39%, karena memang suasana menjelang Lebaran terjadi peningkatan demand. Tapi ada juga yang tetap, dan ada juga yang turun. Jadi kalau kita bagi dari 11 kebutuhan pokok, saya menghitung di sini ada 5 yang bergerak naik sedikit, ada yang tetap 4 komoditi, dan yang turun ada 2 komoditi. Baik, 5 bergerak naik, 4 tetap, dan 2 yang tetap 4 tetap seperti itu, dan 2 mengalami penurunan harga ya, Pak? Kalau tadi saya tidak salah. Baik, kalau ini berlaku untuk harga komoditas secara nasional atau hanya untuk berlaku di Pulau Jawa saja, Pak? Update-nya seperti apa? Nasional, rata-rata semua provinsi. Jadi tadi saya melengkapi yang turun itu adalah minyak goreng ya, minyak goreng kemasan, karena memang ya kita tahu sekarang mungkin banyak yang sudah stok. Kemudian bawang merah, bawang putih sedikit mengalami penurunan. Jadi kondisinya ini secara nasional yang disurvei tanggal 6 Mei kemarin. Kemudian yang tetap itu adalah telur ayam ya. Telur ayam ras segar itu tetap, kemudian juga ada beberapa lagi yang tetap, yang sifatnya gula pasir lokal itu juga tetap, karena memang masyarakat membagi ya, mana yang diutamakan lebih dulu dibelanjakan setelah mendapat THR dan gaji. Nah ini sebagian kan ANS, PNS kan sudah mendapat -H gaji dan THR, swasta minus 7H. Jadi sekarang ini mulai bergeliat konsumsi masyarakat. Tadi disampaikan bahwa akan ada kenaikan harga jelang Lebaran, namun kenaikannya ini tidak begitu signifikan. Seperti tadi beras mengalami kenaikan sekitar 0,4% kalau tadi saya mencatat, Pak. Apakah ini juga bisa dipastikan bahwa kenaikan harga ini juga akan tetap sama nanti bahkan mendekati Lebaran, atau justru mendekati Lebaran ini dikhawatirkan kenaikannya bisa melebihi dari tadi yang disampaikan, Pak?
Ya, kalau kami mengikuti perkembangan, karena kami intens juga dengan kementerian terkait, kami apresiasi kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, yang coba menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga. Nah, bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, justru relatif stabil kalau kami melihat. Kami sebagai pelaku usaha yang berada di sektor hilir, yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang menyuplai semua barang-barang pokok dan sehari-hari bagi konsumen, melihat lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena apa? Karena tentunya kesiapan supply dan demand ini yang sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi tetap kami mengemuka ke depan yang namanya neraca pangan, data supply dan demand itu harus dijadikan satu pedoman baku. Karena memang saat ini yang namanya data akurat untuk supply dan demand atau neraca pangan masih berproses, baik di kementerian terkait maupun antar kementerian dan lembaga. Nah, ini sangat penting menjadi landasan kita ketika kita ingin berbicara sustainable di tahun-tahun berikutnya, di masa berikutnya. Pak, lalu bagaimana dengan harga komoditas di luar Pulau Jawa ini, Pak? Apakah juga bisa dipastikan tidak mengalami kenaikan harga, terutama nanti mendekati mungkin H-1 ataupun H-2 jelang Lebaran, Pak? Ya, kalau kita lihat dari Pusat Informasi Harga Pangan, PIHP, bahwa ada beberapa wilayah yang lebih kondusif ya, kondusif karena memang tersuplai dengan baik. Kembali lagi hukum demand dan supply ekonomi itu sangat nyata di dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau kita lihat di peta di Sumatera, Jawa, yaitu relatif stabil. Kemudian di Sulawesi, ya Sulawesi Selatan bahkan relatif masih rendah harganya, tidak ada pergerakan. Kemudian Sulawesi Utara, Tengah dan Papua. Nah, sedikit yang terkoreksi adalah yang di Kalimantan, ya, yang di wilayah Kalimantan, kemudian yang di Kepulauan Ambon itu memang ada kondisi-kondisi di mana beberapa komoditi yang juga bergerak tetapi tidak signifikan. Ini apa yang mempengaruhi untuk dua wilayah tadi yang seperti disebutkan Kalimantan dan Ambon ini mengalami pergerakan harga meskipun tidak signifikan, Pak? Ya, tadi saya coba mengambil peta untuk paling pokok ya, kebutuhan pokok paling pokok masyarakat Indonesia adalah beras ya. Tadi itu contohnya saya ambil satu komoditi saja, beras. Nah, kalau kita lihat ya kembali lagi sumber penghasil beras itu tentunya agak kurang di wilayah itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membawa komoditi ini tentu perlu satu transportasi, tidak bisa lewat darat ya, harus lewat laut, dan ini tentunya berkaitan dengan bagaimana lalu lintas laut ya, logistik di laut. Nah, ini dua hal ini yang mengemuka, dan tentunya saya yakin bahwa kementerian terkait dan juga pemerintah daerah sudah berkoordinasi, karena memang contohnya beras ini adalah kebutuhan pokok yang paling utama ya. Kita bisa nggak makan apa-apa, tapi kalau nggak ada nasi nggak bisa makan kita ya. Jadi beras ini menjadi substansi dan pasti sudah dikoordinasikan dan sedang diselesaikan. Ini artinya faktor pengelolaan stok dan juga kelancaran distribusi untuk di wilayah Kalimantan dan juga Ambon ini menjadi faktor penentu dari kenaikan harga tersebut ya, Pak? Ya, ada beberapa wilayah yang ya tadi cuma satu komoditi ya, komoditi lain juga mungkinnya ada kontraksi dan kembali lagi diregenisasi. Nah, ini diregenisasi atau conducting dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting. Ketika pemerintah daerah, mohon maaf misalnya, tidak menghiraukan atau berjalan sendiri dan pemerintah pusat juga berjalan tidak sinkron, maka ini akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan dalam koordinasi komoditi pokok ini. Dan kelihatannya memang kita terus akan mendorong kembali lagi keakuratan data, supply dan demand ini yang menjadi penting bagi kegiatan perekonomian kita sehingga kita lebih stabil. Keseimbangan itu sesuatu yang sulit, tapi harus dicapai dan harus diraih. Baik, Pak Roy, bagaimana dengan kesediaan stok pangan kita? Apakah masih aman hingga Lebaran nanti, Pak? Ini baik secara nasional ataupun ada kekhawatiran sejumlah daerah ini kekurangan stok atau bagaimana, Pak? Ya, kalau saya mengikuti berbagai pertemuan maupun juga informasi bahwa semuanya aman ya. Sudah juga dinyatakan oleh kementerian terkait bahwa untuk masa Lebaran, untuk stok beras, stok gula, ya kemudian juga stok daging, walaupun daging agak terkoreksi karena import daging kita, daging nasional kita tentunya tidak mencukupi dan harus diimpor dari Australia. Australia terjadi gejolak
memang karena memang mereka juga sedang pandemik juga, dan juga ada pertukaran perdagangan di sapi yang ada di Australia, dan ini membuat agak fluktuasi. Tetapi kementerian terkait sudah menjamin hal ini, dan kita tinggal menjalankannya saja. Kami Peritel Modern sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ketersediaan barang dan kestabilan harga. Di gerai-gerai retail modern inilah masyarakat akan mendapatkan harga-harga yang relatif stabil, karena kita menjadi peran utama bagi pelaksanaan harga eceran tertinggi. Ada beberapa komoditi dari 11 bahan pokok tadi itu dilakukan atau diatur di dalam harga eceran tertinggi, dan Aprindo atau gerai retail modern menjadi garda terdepan mengamankan harga eceran tertinggi. Ini artinya masyarakat kita tidak perlu khawatir ya Pak, bahwa terkait dengan ketersediaan stok pangan di lapangan seperti itu? Ya, betul. Ketersediaan pangan dan kestabilan harga jauh lebih baik, relatif stabil. Walaupun ada fluktuasi di beberapa komoditi, tetapi tidak signifikan untuk mendukung hari besar keagamaan nasional menuju hari kemenangan, hari Lebaran di minggu depan ini. Baik, Pak Roy, ini Kementerian Perdagangan menjamin ketersediaan beras dan bahan pangan ini seharusnya tidak ada lagi kenaikan harga seperti itu. Bagaimana dengan praktek di lapangan selama ini Pak? Apakah masih ada oknum yang bandel Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan break sejenak, usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan kami lanjutkan usai jeda. Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang, dan kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo, Roy Nicholas Mande. Pak Roy, ini kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Kementerian Perdagangan menjamin bahwa ketersediaan beras dan bahan pangan ini seharusnya tidak ada lagi kenaikan harga seperti itu. Bagaimana dengan praktek di lapangan selama ini? Apakah masih ada oknum yang bandel Pak? Ya, tentunya untuk menilai satu oknum bandel atau tidak bandel, ini tentu ada pihak yang berwenang, ada Satgas Pangan dan ada kementerian terkait, karena kementerian, contohnya perdagangan ada Dirjen Tertib Niaga. Tetapi kami sebagai pelaku usaha melihat bahwa memang permasalahan ini masih ada yang berfluktuasi, mungkin bahasanya seperti itu, karena memang ini kembali lagi substansi data, ya, kembali lagi kesamaan, kesinkronan data demand dan supply di seluruh kementerian dan lembaga ini harus satu. Ini menjadi penting, ya, dan ini masih belum terurai dan masih berproses. Yang kedua adalah penegakan disiplin, penegakan hukum, ya, selain penegakan disiplin administratif, tapi juga penegakan hukum. Kami terus mendorong untuk kementerian terkait maupun juga Satgas Pangan untuk terus secara reliable menyatakan atau temuan-temuan, ya, menyatakan temuan-temuan dan memblow up kepada publik, sehingga ada efek jera, ya, ada efek jera dari beberapa pihak atau oknum yang mungkin mengambil kesempatan dalam situasi atau kondisi seperti masa-masa season menuju Lebaran ini. Dan yang ketiga adalah komitmen, ya, dari pemerintah sebagai fungsi ketiga dari pemerintah selain pembuat regulasi atau regulator, pembuat anggaran APBN atau APBD, dan juga fungsi pengawasan itu kiranya melekat tidak hanya di eksekutif tapi juga di legislatif dan di yudikatif. Artinya hal-hal yang menyangkut substansi kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat ini nggak bisa dengan satu atau pihak atau beberapa pihak, tapi harus terintegrasi dan harus dikonducting atau dikonduktorkan oleh satu dirigen atau satu konduktor, yaitu dalam hal ini Kementerian Koordinator tentunya, dan berujung kepada Bapak Presiden kita, pemimpin pemerintah kita. Jadi kembali lagi, ini semuanya sangat berkaitan dengan bagaimana terintegrasinya koordinasi dan komunikasi kita semua. Baik Pak Roy, ini jaminan keamanan ketersediaan bahan pokok dari Kemendak ini membuat inflasi kita per April 0,3%. Kita berharap ini tentu benar-benar aman ya Pak. Dari Aprindo sendiri apa yang dilakukan agar harga bahan pokok ini terus stabil Pak? Ya, tentunya kami terus berupaya. Jadi yang pertama adalah kita berkoordinasi dengan para supplier, manufaktur, karena retail tidak pernah produksi barang. Kita sebagai supply
chain yang berada di hilir, manufaktur atau produsen yang berada di sektor hulu, kita memastikan bahwa semua barang kebutuhan pokok itu tersedia dan stabil di retail modern. Dan kita berharap masyarakat dapat berbelanja normal, karena sampai hari ini retail modern tetap menjalankan protokol kesehatan dan bukan klaster pandemi. Hanya memang disayangkan ada beberapa daerah yang mulai mengeluarkan surat edaran untuk menutup gerai retail modern. Nah, ini yang kami prihatin. Pengertian terhadap penutupan mal dan retail saat masyarakat akan konsumsi, karena memang protokol kesehatan tetap disiplin ditegakkan. Ini adalah suatu keputusan yang tidak berpihak kepada ekonomi dan juga kemaslahatan daripada masyarakat sendiri. Ketika sudah dilarang mudik, ditutup pula mal dan retailnya. Ada beberapa daerah yang sudah lakukan itu. Dari Aprindo seperti apa, Pak, solusi ataupun upaya terhadap penutupan modern retail tersebut, Pak? Ya, kita sayangkan karena kita sudah capai, kita sudah usaha semaksimal effort untuk menyediakan barang supaya tersedia dengan harga stabil, tahu-tahu ditutup. Ya, ada beberapa wilayah ya di Kalimantan Barat ya, kemudian di Sumatera juga itu juga ada yang mulai melakukan dan lain sebagainya. Yang mesti dijaga adalah kerumunan ya, menjaga pemerintah pusat sedang mengatur bagaimana untuk takbiran supaya tidak dilakukan, atau sholat supaya memang juga bisa sholat di rumah, sholat id, kemudian juga halal bihalal, tidak perlu silaturahmi. Bukan mal dan retailnya yang ditutup, karena justru ini mempengaruhi akan ketersediaan barang dan kestabilan harga yang sudah kita siapkan bagi masyarakat untuk berbelanja. Dan memang masyarakat berbelanja ada kenaikan biasanya di Lebaran antara 30-40% dari masa-masa sebelumnya. Pak, berkaitan dengan kenaikan harga saat Lebaran 30-40% tadi disebutkan, ini apakah masih kenaikan yang tergolong normal, Pak, untuk harga tersebut? Di antara kisaran 30-40% tadi? Ya, 30-40% maksudnya kenaikan omset, kenaikan transaksi ya, konsumsi ya. Kalau kenaikan rata-rata tadi yang sudah saya sampaikan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan secara nasional, itu relatif kenaikannya masih di dalam koridor, plus minus 0,5. Ya, jadi kita lihat belum ada yang di atas 0,5%. Dan hanya antara 0,1 sampai 0,3, 0,4%. Nah, ini kondisinya relatif sebenarnya baik dibanding masa-masa sebelumnya. Tinggal bagaimana menjaga saja, ya, menjaga melalui koordinasi dan komunikasi yang terintegrasi pemerintah, pelaku usaha, dan juga dalam hal ini pihak berwenang ya, berwajib, yang juga akan mengawal semuanya ini sehingga masyarakat diuntungkan. Masyarakat dapat berbelanja dengan normal, dengan wajar, bahkan untuk khusus Lebaran, gerai-gerai retail modern sudah memberikan harga khusus ya, harga spesial ya, selain kebutuhan pokok yang memang harga eceran tertinggi, tapi harga spesial juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini semua memang sudah disiapkan, bukan karena kita naikkan harga baru diskon dulu, tapi sudah 6 bulan yang lalu kita siapkan, dan kita akan siapkan ini gelontorkan di saat masa-masa seperti ini menjelang Lebaran. Oleh karenanya prihatin ketika ada daerah, ada wali kota, kota madya, ada kabupaten yang menutup retail dan mal tanpa membincangkan terlebih dahulu. Padahal retail dan mallnya tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Baik, Pak Roy, namun ini dari Kementerian Perdagangan juga menyatakan bukan tidak mungkin ada kenaikan harga bahan pokok 2-3 hari jelang Idul Fitri. Apakah ini kondisi tadi akan terjadi, dan jika demikian terjadi apa yang harus diantisipasi, Pak Roy? Ya, satu-satunya adalah pengawasan barang beredar dan juga kesatuan Satgas Pangan untuk mengontrol, untuk memonitor perkembangan situasi yang terjadi. Kalau di gerai retail modern pasti relatif stabil, tapi kita kan ada juga pasar yang lain. Ada 2 pasar ya, pasar di Indonesia, pasar modern, gerai modern, anggota-anggota Aprindo, dan pasar rakyat atau tradisional, di mana pedagangnya adalah pedagang individu, pelapak-pelapak yang mendapatkan barangnya dari sumber yang berbeda-beda. Nah, ini yang tentunya perlu dikontrol. Bukan hanya pedagangnya saja, tapi justru sumber-sumber ini, supplier-supplier, distributor, dan lain sebagainya, yang di kelompok tengah antara sektor hulu, manufaktur atau produsen, dan sektor hilir pasar, ini di tengahnya ini ada supplier, distributor ya, termasuk juga di sini logistik, dan ini yang perlu terus diawasi, perlu terus dimonitor sehingga harga yang dicapai oleh disampaikan kepada pasar
itu relatif jauh lebih stabil karena memang biasanya permasalahannya juga muncul di sektor antara ini ya, selalu di dalam perdagangan ada sektor hulu, produsen, sektor antara, logistik, transporter, dan sektor hilir, retail atau juga pasar tradisional. Nah ini tentu perlu dimonitor, perlu diawasi dengan seksama, dan kita siap kalau retail modern siap untuk bekerja sama. Baik Pak Roy, ini ada kekhawatiran naiknya harga komoditas pangan ini karena tingginya biaya distribusi pasokan Pak. Ini lalu bagaimana Pak mengantisipasi kelancaran distribusi pasokan Pak? Ya, sebenarnya ada dua hal yang kami coba sudah sampaikan. Yang pertama adalah di dalam masa Lebaran ini ada baiknya karena barang itu tidak mungkin berpindah sendiri, tapi harus melewati logistik sistem. Nah, logistik sistem kalau di Jawa atau katakanlah Sumatera relatif stabil karena bisa lewat darat. Tapi kalau ketika sudah keluar Jawa lewat pulau, maka kami sebenarnya ada ajukan selama masa Lebaran ini bisa dimanfaatkan tol laut. Tol laut inilah yang akan mensubsidi harga sehingga disparity harga itu tidak terjadi 30 atau 35% di luar Pulau Jawa seperti saudara-saudara kita yang ada di Papua. Nah, penggunaan tol laut ini selama season ini sangat penting untuk bisa menjadi logistik transportasi barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari sehingga disparity price-nya bisa ditekan di bawah 15%. Dan yang kedua, tentunya dalam suasana seperti ini, pandemik yang belum berakhir, vaksin yang masih terus dikembangkan, ditingkatkan, kita berharap adanya subsidi misalnya PPN untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Ya, sudah ada bantuan ongkos kirim untuk Harbolnas, hampir 500 miliar digelontorkan. Tapi kalau ada subsidi PPN selama masa Lebaran ini 2 minggu ya, semenjak masyarakat terima gaji akhir bulan April dan THR plus yang juga THR dari swasta minggu ini, maka diberikan diskon subsidi PPN 50% dalam masa pandemik misalnya. Ini sangat menggerakkan untuk masyarakat berbelanja atau konsumsi. Kita tahu konsumsi masih adalah pembentuk utama dari PDB kita, produk domestik bruto 57,7%. Dan ketika kita menginginkan ekonomi bertumbuh 4,5 sampai 5,5%, nggak ada jalan lain. Perlu menjaga keutuhan konsumsi dan juga berusaha meningkatkan konsumsi. Karena sumber ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita dari pembentuk konsumsi rumah tangga ini. Baik, Pak Roy, terakhir sebagai closing statement, Pak Roy, imbauan Aprindo baik kepada produsen ataupun juga pemerintah mengenai pengendalian harga, seperti apa Pak Roy? Ya, kita berharap, Aprindo berharap adanya yang pertama tadi saya ulang lagi, mengenai kesiapan data demand dan data supply yang akurat. Dan yang kedua, adanya sinkronisasi antara kementerian lembaga yang menjalankan sektor perdagangan ini, komoditi khususnya, itu bersatu. Bukan adanya ego-ego sektoral atau ego-ego dalam prodi masing-masing. Dan yang ketiga tentunya kewenangan daripada terkait pihak berwenang untuk minimalis ya situasi kondisi apapun dari oknum dan lain sebagainya dengan tegas dan dengan jelas sehingga ada efek jerah dan itu akan membuat perdagangan akan lebih seimbang. Baik, terima kasih Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo sudah bergabung bersama kami Pak di Dialog Nusantara Siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam Pak.